Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah sehingga pada sore hari ini kita kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insyaallah senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga tetap bersemangat dalam proses pembelajaran dan pembimbingan di Pondok Pesantren DDI Entrop ini. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dan ampunan asbab dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum memulai ta'lim, kita akan melaksanakan beberapa hal. Pertama, mari kita awali ta'lim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya ingin mengajak kepada anak-anakku semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan kepada seluruh keluarga besar DDI, mulai dari awal sampai saat ini. Termasuk juga ulama yang kita pelajari kitab-kitabnya. Dan lebih khusus kepada kedua orang tua kita. Semoga keduanya insya Allah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian selanjutnya kita akan membaca doa. Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insya Allah kita cepat memahami dan insya Allah kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma faqqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan ta'lim kita, dan kali ini kita akan masuk pembahasan tafsir Al-Jalalain surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Silakan dibuka kitabnya, dibuka kitabnya dan alat tulis lainnya, dan silahkan dicermati, diperhatikan, dan sekaligus dipahami apa yang Ustaz nanti sampaikan. Sebelum kita mulai bagaimana penafsiran ayat ini, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Inilah ayat yang insya Allah kita akan kaji. Mudah-mudahan kita mampu memahaminya. Anak-anakku sekalian, coba lihat zalika. Zalika ai hadza. Zalika ai hadza. Zalika kalau mau diartikan ya seperti biasa, itu artinya itu. Jadi zalika itu. Namun dalam tafsir ini dan beberapa tafsir yang lain, kata itu dalam ayat ini zalika itu dimaknai ai, artinya hadza ini. Jadi ketika disebutkan zalikal kitabu, jadi al-kitabu ini artinya kitab, Al-Quran. Jadi ketika diartikan zalikal kitabu, ya, guru kita di sini ya mengartikan ini kitab. Ya, karena zalika itu diartikan hadza. Ya, jadi bukan itu kitab. Jadi itu sebagian ahli tafsir. Namun anak-anakku sekalian, sebagian ahli tafsir yang lain menilai atau memaknai zalika tetap itu. Ya, bahkan ada juga ya mempergunakan kedua-duanya. Bisa diartikan itu, bisa juga diartikan ini. Nah, sebelum lebih lanjut, ya, zalika atau hadza ini dalam bahasa Arab itu disebut isim isyarah. Isim isyarah. Ya, apa yang dimaksud dengan isim isyarah? Yaitu yang menunjukkan kata tunjuk. Ya, menunjukkan kata tunjuk. Nah, jadi zalika dengan haza, itu dan ini, itu kata tunjuk. Apa bedanya?
Kalau zalika itu kata tunjuk menunjukkan jauh. Ya. Misalnya, di mana mobil itu sana. Berarti menunjukkan jauh. Jadi kalau mau menunjukkan jauh, kata tunjuk yang dipergunakan itu. Sementara hadza adalah isim isyarah, ya kata tunjuk yang menunjukkan dekat. Yang menunjukkan dekat. Di mana HP-ku? Oh, ini. Nah, jadi ada di tangan, dekat. Ya, bisa dijangkau. Ya, jadi kalau bisa dijangkau, bisa dipegang, maka kita pergunakan ini. Ya. Jangan terbalik. Kalau dekat, di mana HP-ku? Itu padahal ada di depannya. Nah, itu ya, itu perbedaan antara zalika dengan hadza. Yang mana seperti yang telah Ustaz sampaikan bahwa ulama tafsir itu berbeda dalam memaknai. Ada yang memaknai zalika dengan hadza, dengan ini. Ada yang memaknai tetap itu, tapi ada juga masing-masing memaknai dua-duanya boleh. Boleh itu, boleh ini. Nah, misalnya, ya, misalnya Abu Sa'ud dalam tafsirnya, ya, dalam tafsir beliau, beliau menyebutkan bahwa zalika di sini, ya, zalika di sini bisa dimaknai itu dan bisa juga dimaknai ini. Nah, dimaknai itu kata beliau. Dimaknai tetap zalika, maknanya itu kitab. Ya, maksudnya adalah itu kitab Al-Quran, karena kitab di sini dimaksudkan itu Al-Quran yang dulu pernah dijanjikan turun melalui lisannya Nabi Musa, lisannya Nabi Isa alaihi salam. Ya, jadi kan zalika tadi Ustaz katakan zalika itu menunjukkan jauh. Apakah jauh dari segi jarak maupun jauh dari segi waktu? Dulu berarti jauh. Jadi itulah Al-Quran dulu, nah, berarti itu masa beberapa ya abad silam yang lalu. Itu berapa abad? Ya, sedangkan Rasulullah saja saat dengan kita ini ya kurang lebih 15 abad. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam sudah berapa puluh bahkan ratusan abad? Ya, bukan apa? Ya, boleh jadi sampai ratusan abad. Ya, antara kita ini dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, itu artinya jauh, berarti penggunaan zalika itu sudah tepat karena menunjukkan bahwa itu Al-Quran, ya, itu Al-Quran yang dulu pernah disampaikan atau pernah dijanjikan turun melalui Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada masa Nabi Isa alaihissalam itu sudah pernah disinggung bahwa akan turun ya nabi yang namanya Ahmad, dan tentu dengan ajarannya melalui kitab-kitabnya itu sudah disinggung. Makanya mempergunakan zalika, tetap makna itu. Nah, itu. Selanjutnya kata beliau, kata Abu Sa'ud ini, kalau dimaknai zalika itu dengan hadza seperti guru kita di sini dalam tafsir Al-Jalalain ini, nah, jadi dimaknai zalikal kitabu, ini kitab Al-Quran. Yang dimaksudkan Allah betul inilah. Ya, sudah ada di tangan. Ya. Jadi inilah Al-Quran. Ya. Inilah Al-Quran. Jadi dekat
Kita bisa ya, Al-Quran yang ada di hadapan kita. Ya inilah Al-Quran. Ya, yang Allah turunkan sebagai kitab yang sempurna. Nah, inilah yang dimaksud ya ketika penyebutan zalika dimaknai dengan ini. Jadi sekali lagi bahwa ada ulama yang memaknai hanya ini saja, ada mengenai itu saja, tapi ada kedua-duanya dimaknai boleh itu dengan boleh ini. Jadi anak-anakku bisa artikan zalikal kitabu itu kitab. Boleh juga zalikal kitabu ini kitab. Nah, ini Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Guru kita di sini, ya, sebelum diartikan, guru kita di sini memaknai hadza, ya memaknai ini, ya, zalikal kitabu ini Al-Qur'an, ini kitab Al-Qur'an, karena dipertegas, makanya dipertegas di sini alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berarti itu Al-Qur'an, berarti ini yang ada di hadapan kita. Makanya beliau memaknai ini karena yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba. La raiba. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. La syakka. Tidak ada kebimbangan. Jadi la raiba, tidak ada keraguan. La syakka, tidak ada kebimbangan. Fihi, di dalamnya. Ya. Hi di sini di dalamnya, nyanya kembali ke Alkitab Al-Qur'an. Jadi diartikan tidak ada keraguan atau tidak ada kebimbangan di dalam Al-Qur'an. Anak-anakku sekalian, jadi ayat ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa inilah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita tidak boleh sedikit pun dalam hati meragukannya. Tidak boleh sama sekali di dalam hati kita ini ragu terhadap Al-Quran. Jangan sama sekali kita ragu terhadap Al-Quran. Ya, tidak ada sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Kapan ada di antara ya, umat Nabi Muhammad atau umat Islam yang masih ada keraguan terhadap Al-Quran, berarti itu diragukan keimanannya. Kenapa diragukan keimanannya? Karena mengimani kitab adalah salah satu rukun iman. Percaya kepada kitab adalah salah satu rukun iman. Al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa kutubihi, kitab-kitab. Bukan hanya Al-Quran sesungguhnya, tapi termasuk juga kitab-kitab nabi-nabi terdahulu yang telah Allah wahyukan kepada nabi, yang telah Allah berikan kitab itu. Ya, jadi tidak boleh ada keraguan.
Apa yang kita tidak boleh ragukan? Kalau menurut guru kita di sini, annahu min indillah. Annahu min indillah. Sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul datang dari Allah. Berasal dari Allah. Jadi Al-Quran itu betul-betul itu dari Allah. Jadi ini menurut guru kita di sini. Jadi kita tidak boleh sedikit pun ada keraguan terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Itu datang dari Allah. Dan inilah dalil yang membantah bagi orang-orang yang benci dengan Islam bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bantahan bahwa Nabi Muhammad bahwa Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tidak betul. Ya, Al-Quran itu adalah datang dari Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Makanya karena ini adalah kalam Allah, ya makanya kita tidak boleh menghina Al-Quran. Sebab kapan kita menghina Al-Quran, sama dengan menghina Allah. Ya makanya dulu, beberapa tahun yang lalu, kan ada penista Al-Quran. Tidak boleh kita nista Al-Quran. Kenapa? Sama halnya kita nista Allah. Sama halnya kita menghina Allah. Ketika kita menghina Al-Quran, ketika kita merendahkan Al-Quran, berarti sama kita menghina, merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena Al-Quran ini adalah dari Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga sumber dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa termasuk juga kita tidak boleh ragukan bahwa Al-Quran ini adalah mu'jizat. Al-Quran ini adalah mu'jizat. Ya, mu'jizat. Mu'jizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikatakan mu'jizat? Karena Al-Quran ini dapat mengalahkan, dapat melemahkan keahlian para orang-orang Arab saat itu, khususnya yang kafir Quraisy, yang mereka ahli dalam berbahasa, syair-syairnya yang sangat indah, itu dikalahkan dengan keindahan lantunan atau redaksi susunan kalimat Al-Quran. Itu dapat melemahkan makanya namanya mu'jizat. Karena mu'jizat itu asal kata adalah ajaz. Ajaz itu artinya lemah, artinya melemahkan. Ya sama juga dengan mu'jizat nabi-nabi yang lain. Ya, melemahkan apa yang ada pada umatnya. Misalnya mu'jizatnya Nabi Musa, yaitu dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular yang sangat besar. Ya kenapa? Kenapa mukjizatnya seperti itu? Karena ternyata para umatnya ini punya keahlian sihir, menyihir tali-tali itu berubah menjadi ular kecil yang sangat banyak. Ya. Jadi sama-sama ular. Tapi Allah memberikan mukjizat tongkatnya Nabi Musa ketika dilemparkan menjadi ular yang sangat besar dan akhirnya memakan ular-ular kecil hasil dari sihir umatnya saat itu. Berarti bisa mengalahkan, bisa melemahkan. Itu namanya mukjizat. Ya. Jadi
Jadi Al-Quran, ya, jadi harus kita yakini dalam hati Al-Quran ini adalah mukjizat, ya, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga, ya, tapi ini ada kemiripan dengan sebelumnya, ya, mengatakan bahwa kita tidak boleh ragu terhadap isi Al-Quran itu sendiri, ya. Ya, karena Al-Quran adalah firman Allah. Tidak mungkin apa yang disampaikan Allah itu sesuatu yang batil. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semuanya adalah kebenaran mutlak. Bahkan itu adalah kebenaran mutlak. Tidak sama dengan pendapat manusia. Tidak sama dengan ucapan manusia. Tidak sama dengan ungkapan manusia. Ya, ketika manusia itu berucap, berpendapat, ya, tentang suatu kebenaran, maka itu belum tentu mutlak. Ya, tapi ketika Allah menyebutkan, menyampaikan kalamnya dalam Al-Quran, mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ya, semuanya itu adalah kebenaran mutlak, tanpa sedikit pun ada keraguan di dalamnya. Kita tidak boleh sama sekali ragu. Jadi 30 juz, 114 surah, ya, 6.000 lebih ayatnya, sedikit pun, jangankan satu ayat, satu kata pun di dalamnya tidak boleh kita ragukan akan kebenaran. Karena kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak, ya, kebenaran hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lihat lagi, anak-anakku sekalian, wa jumlatu an-nafyi wa jumlatun nafyi khabarun. Ini saya pikir ini tambahan ilmu, ini bahasa Arab, ya, atau ilmu nahu. Ya, adapun jumlah nafi, jumlah nafi, yang dimaksud nafi ini adalah peniadaan. Ya. Adapun jumlah peniadaan yang dimaksud ini la. Ya, la, yang dimaksud jumlatun nafi adalah la raiba. Ya. Jadi la raiba. Ya. Karena la di sini namanya la nafi. La itu ada dua macam. La itu ada dua macam. La nafi inilah yang dimaknai tidak. Jadi kalau anak-anakku menemukan dalam Al-Quran, lihat terjemahan huruf la, lalu di situ diartikan tidak, berarti namanya la nafi. La nafi, ini nafi. La nafi. Kemudian la yang kedua adalah la nahyi. La nahyi. Nah, la nahyi ini sering diartikan dengan larangan, jangan. Jadi kalau anak-anakku membaca terjemahan Al-Quran, membaca ayat lalu lihat terjemahannya, ada la di situ lalu diartikan jangan, berarti la-nya di situ namanya apa? La nahyi. Seperti ya, wala taqtulu wala taqrabuz zina. Kan ada la dalam surah Al-Isra, ya, juz 15. Wala taqrabuz zina, janganlah engkau dekati zina. Jangan, kata jangan bukan diartikan tidak. Itu namanya apa? La nahyi. Di sini guru kita mengatakan wa jumlatun nafyi, ya. Kalimat nafyi ini la raiba, kalimat nafli ini, nafyi la raiba yang dimaksud kedudukannya dalam bahasa Arab khabarun, sebagai khabar. Jadi nanti anak-anakku mudah-mudahan lah, ya, akan dipelajari, itu akan dipelajari di pelajaran nahu. Ya, memang ada dalam pelajaran nahu. Jadi ada fi'il fa'il, ya, ada khabar, mubtada khabar.
Jadi itu pasangannya mubtada khabar. Ini khabar. Ya. Mubtada'uhu dan mubtada'nya. Nah, ini kan satu pasang ini di mana ada khabar pasti ada mubtada'nya. Pasti ada mubtada'nya. Nah, apa mubtada'nya? Ya, mubtada'nya adalah zalika. Nah, ini ada. Jadi zalika ya, kita lihat dulu, nah, kita tulis dulu. Jadi ini zalika. Kalau ditanya, ini apa kedudukannya dalam bahasa Arab? Dalam susunan kalimat ini, zalika ini adalah mubtada. Ya. Jadi zalika adalah mubtada. Sementara khabarnya, ya kan satu pasang ya. Jadi di mana ada mubtada pasti ada khabar. Nah, khabarnya adalah la raiba ini. Nah, makanya dikatakan jumlatun nafyi. Jumlah itu artinya kalimat kalimat yang ada di dalamnya huruf la ini, la nafyi ini kedudukannya sebagai khabar. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, wal isyaratu bihi litta'zim. Nah, ini penjelasan. Ini mengisyaratkan, ya, isyarat itu litta'zimi untuk mengagungkan. Ya, sebagai isyarat untuk mengagungkan. Ya. Artinya dijelaskan di sini, ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan. Baik keraguan bahwa itu datangnya dari Allah. Baik keraguan bahwa Al-Quran adalah mu'jizat. Ataukah keraguan terhadap isi kebenaran Al-Quran. Jadi di situ bahwa tidak ada sama sekali keraguan. Jangan ragu bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah. Al-Quran itu adalah mu'jizat. Ya, kemudian Al-Quran itu isinya semuanya benar karena itu adalah dari Allah. Ini adalah petunjuk isyarat akan keagungan Al-Quran. Ya, akan keagungan Al-Quran. Hudan, ya, hudan sebagai petunjuk. Nah, apa tujuannya Al-Quran itu? Al-Quran itu salah satu tujuannya Allah turunkan kepada kita semua, kita jadikan sebagai petunjuk. Jadi hudan ini artinya petunjuk. Ya. Jadi kitab tujuannya sebagai petunjuk. Dan inilah yang kita perlukan kalau mau selamat hidup di dunia, lebih-lebih di akhirat, kita harus punya petunjuk. Atau dalam bahasa umumnya pedoman. Atau lebih khususnya lagi kompas. Ya, kompas. Ya. Harus ada kompas, itu secara khusus lagi. Tapi secara umum itu pedoman. Nah, bahasa Al-Quran hudan, petunjuk. Ya. Para pilot dalam menerbangkan pesawat atau para nahkoda dalam menjalankan kapalnya, ya, kapal lautnya, mereka itu bisa sampai ke tempat tujuan karena ada kompas dia pegang itu. Ada kompas di depannya. Oh, kalau mau sampai misalnya dari Jayapura ke Makassar, oh harus lewat ini. Itu melalui kompas. Itu hudan bahasa Al-Qur'annya, itu petunjuk. Ya, bisa sampai ke Makassar dari Jayapura ke Makassar itu karena ada hudan. Ya, karena ada petunjuk yang dipegang oleh pilot itu. Atau nahkoda itu bisa sampai ke tempat tujuannya. Ya, karena ada kompas yang dia pegang, ada hudan, ada petunjuk. Nah, sama juga kita ini hidup di dunia mau kemana? Ya, anak-anakku semuanya kira-kira mau kemana? Tentu kita mau ke surga. Nah, mana kompasnya yang kita harus pegang? Mana pedomannya? Ya, yaitu Alkitab Al-Quran. Inilah kitab Al-Quran. Subhanallah. Makanya anak-anakku sekalian, jangan jauh dari Al-Quran. Ya. Kita tidak boleh jauh
dari Al-Quran. Harus kita dekat dengan Al-Quran. Ya. Maka beruntunglah anak-anakku yang senang dengan Al-Quran. Ya. Senang dengan Al-Quran. Beruntunglah anak-anakku sekalian. Ya, sebab di samping Al-Quran itu sebagai ya petunjuk, ya, Al-Quran juga ketika kita baca itu bernilai ibadah. Inilah bedanya dengan membaca yang lainnya, buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain belum tentu belum tentu bersifat ibadah dan belum tentu berpahala. Tapi ketika kita baca Al-Quran satu huruf saja satu kebaikan. Jadi kalau kita baca tadi zalikal kitabu la raiba fihi hudan, itu sudah berapa huruf? Atau misalnya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa huruf? Jumlahnya 19 huruf. Baca saja bismillahirrahmanirrahim, kita sudah dapat 19 pahala. Satu kali. Bagaimana kalau kita baca 2 kali, 3 kali? Itu akan berlipat terus. Itu pahalanya. Itu dari aspek pahala. Tapi yang paling penting lagi adalah kita jadikan sebagai petunjuk dalam hidup ini. Makanya pesan saya anak-anakku sekalian, jangan jauh dari Al-Quran. Sebab kapan kita jauh dari Al-Quran, berarti sama halnya kita tidak punya kompas untuk menuju ke tempat yang kita tuju, yaitu ya, tempat yang penuh kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita lihat khabaru sanin ayhadin. Khabaru sanin ayhadin. Nah, ini masih ada kaitannya dengan di atas ya. Nah, ini la raiba, ini adalah khabar. Ini adalah khabar pertama. Ini hudan. Hudan di sini katakan khabaru sanin adalah khabar yang kedua. Nah, ini sekedar pengetahuan saja ya, tahu terlalu jauh kita jelaskan. Ai hadin. Ya, artinya petunjuk, ya sama hudan itu petunjuk, hadin petunjuk, ya kompas yang memberikan jalan, ya yang terbaik, itu namanya hudan. Lil muttaqin, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah penafsiran ya, para ulama kita mengenai ayat ini. Ya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab atau itu kitab, jadi masing-masing boleh diartikan ini kitab, itu kitab. Tapi kalau kita kembali ke terjemahan Kementerian Agama, itu dimaknai sama dengan guru kita di sini. Ya, sama dengan tafsir Al-Jalalain. Ya, diartikan dengan ini. Jadi ini kitab. Ini kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah penegasan. Ini adalah penegasan dari Allah bahwa kita ini sebagai ya, umat Islam, ya sebagai umat Islam tidak boleh sedikit pun kita ragu terhadap Al-Quran. Tidak bolehlah ragu terhadap Al-Quran. Dari segi kemukjizatannya tidak boleh ragu terhadap bahwasanya Al-Quran itu mukjizatnya Nabi. Yang kedua, tidak boleh ragu bahwa ini adalah dari Allah. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Yang ketiga, kita harus juga yakin bahwa Al-Quran itu dari
adalah isinya semuanya benar. Semuanya benar. Anak-anakku sekalian, kita akan lanjutkan sedikit lagi. Kita tuntaskan. Ya, kita akan share lagi kitabnya. Iya. As-sairina, orang-orang yang mengusahakan. Orang-orang yang mengusahakan dirinya ilat taqwa. Orang-orang yang mengusahakan dirinya ilat taqwa, kepada ketakwaan. Orang-orang yang mengusahakan dirinya kepada ketakwaan. Orang-orang yang mengusahakan dirinya kepada ketakwaan. Jadi orang-orang yang berusaha untuk mau takwa, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Jadi sekalipun belum bertakwa, tapi dia sudah mau bertakwa, ini juga masuk dalam kategori ini. Dia jadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Biimtisalil awamiri, ya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, ya, biimtithalil awamiri, melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Jadi orang yang mengusahakan dirinya bertakwa, ya, dengan melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran, dia jalani itu. Dia usahakan dirinya untuk mentaati. Itu orang bertakwa. Wajtinabin nawahi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Jadi apa yang dilarang oleh Al-Quran dia jauhi. Jadi wajtinabin nawahi, apa yang dilarang, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Li itqaihim bidzalikan nar. Li itqaihim bidzalikan nar. Li itqaihim bidzalikan nar, karena mereka takut dengan siksa neraka. Li itqaihim bidzalikan nar, karena mereka takut dengan siksa neraka. Karena mereka takut dengan siksa neraka. Li itqaihim bidzalikan nar, karena mereka takut dengan siksa neraka. Itulah orang muttaqin. Dengan demikian, anak-anakku sekalian, dalam tafsir yang lain disebutkan, ini jadi kita gabungkan dengan penafsiran yang lainnya, bahwa sesungguhnya takwa itu memiliki 3 tingkatan. Takwa itu, atau orang yang bertakwa itu, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama ini, jadi ini tadi kita hubungkannya dengan apa yang disampaikan oleh guru kita dalam tafsir Al-Jalalain. Tingkatan pertama yaitu orang yang menjaga diri dari azab. Ya. Azab neraka maksudnya. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang menjaga dirinya dari azab. Nah, inilah yang persis yang disampaikan oleh guru kita tadi. Jadi mereka melaksanakan perintah Al-Quran, menjauhi larangan Al-Quran, dengan tujuan apa? Supaya terhindar dari siksa neraka. Dan juga berlepas diri dari kemusyrikan. Ya, jadi di samping menjaga dirinya dari siksa api neraka, dengan
tadi menjauhi larangan-larangan Allah, di antaranya adalah ya tidak melakukan bentuk kesyirikan. Itu yang pertama. Jadi tingkatan orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang menjaga dirinya dari azab Allah, takut ada ya menjaga dirinya dari azab Allah ya di neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangannya misalnya ya, kesyirikan. Kemudian yang kedua, orang yang orang yang menjauhi diri dari tindakan atau pengabaian yang dianggap sebagai dosa menurut syariat. Orang yang menjauhi diri dari dosa. Ya, termasuk dosa kecil. Itu juga orang bertakwa. Ya. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang selalu menghindari dirinya dari dosa. Dia berusaha, jadi bukan hanya sekedar ya melaksanakan perintah agama, tapi dia betul-betul termasuk dosa kecil. Ya, termasuk dosa-dosa kecil, bahkan perkara-perkara makruh. Misalnya perkara makruh, minum dengan air, minum meniup air panas ketika mau minum. Jadi kalau minum teh panas, tidak boleh ditiup itu. Tidak boleh. Itu makruh. Nah, perkara-perkara itu justru juga ditinggalkan. Karena itu dimakruhkan. Sesuatu yang dibenci. Kemudian tingkatan orang yang bertakwa yang ketiga, yaitu orang yang menjauhkan diri dari segala hal yang memalingkan hatinya dari Allah. Ya. Dan inilah tingkatan yang tertinggi. Ya. Jadi saya ulangi, jadi tingkatan yang pertama orang bertakwa yaitu menjaga diri dari azab Allah. Kenapa kamu lakukan? Karena saya takut masuk neraka. Nah, itu orang bertakwa, tapi itu masih tingkatan pertama. Dan ini tingkatan yang terbawa. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu orang yang menjauhi diri dari dosa. Jadi sudah berusaha. Jadi bukan hanya sekedar takut masuk neraka, tapi dia berusaha jauh dari perbuatan-perbuatan dosa. Tidak mau, termasuk dosa kecil. Kemudian yang ketiga, yaitu ya menjauhkan diri dari segala yang memalingkan hatinya dari Allah. Apapun yang menghalang-halangi sehingga dia lupa kepada Allah, dia jauhi semua itu. Dia jauh semua. Ya, termasuk misalnya HP. Ya. HP ini kan kalau tidak dipergunakan dengan baik, itu bisa kita jauh dari Allah. Jadi selama HP ini kita bisa pakai untuk dekat dengan Allah, itu bagus, tidak apa-apa. Jangan jauhi juga. Karena pakai HP ini bisa kita pakai belajar. Sebab termasuk juga pakai Zoom ini. Kan pakai HP ya, rata-rata pakai HP. Nah, yang dimaksud di sini, segala sesuatu dijauh yang membuat dia lalai dari Allah, lupa sama Allah. Kalau misalnya HP ini ya dipergunakan misalnya main game terus sampai lupa sholat. Misalnya. Nah, atau perkara-perkara yang lain atau hal-hal yang lain yang bisa membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Paling tidak ya kita milikilah salah satu di antara ini. Kalau bukan yang pertama, yang paling tinggi, ya ambillah yang kedua. Berusaha menjauhi dari dosa. Tapi kalau tidak bisa juga, yang penting ya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kamu ikut taklim? Saya mau ikut belajar. Ya, karena saya takut. Kenapa kamu salat? Karena saya takut masuk neraka. Ya, sebab di neraka kita disiksa, sakit, dan lain sebagainya. Inilah anak-anakku sekalian, sebagai tambahan penjelasan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, insya Allah bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya dan kepada kita semua yang menyaksikan taklim ini. Nah, dan kepada anakku semuanya bisa menyaksikan ulang lagi, ya bisa menyaksikan ulang video ini dengan membuka YouTube-nya yang insya Allah ya Ustaz kirim di grupnya masing-masing insya Allah. Sekira demikian anak-anakku sekalian kajian kita pada
sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Hari Senin yang akan datang kita akan lanjutkan kembali dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 3 insya Allah. Saya kira demikian. Ada mau tanya? Tidak ada ya. Kalau ada yang mau tanya pasti sudah di chat di sini. Tapi tidak ada yang chat pertanyaan. Oleh karena itu, ya Ustaz akhiri. Mari anak-anakku semuanya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.